Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang waktu akhir berhentinya makan dan minum ketika santap sahur dan kaitannya dengan istilah imsak yang berkembang di wilayah kita di Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, secara umum waktu terakhir untuk batas makan dan minum ketika santap sahur itu adalah masuknya waktu sholat subuh. Misalkan sholat subuh di wilayah kita itu masuknya jam 4.38 misalkan. Maka batas itulah yang menjadi batas akhir orang tidak boleh lagi makan dan minum untuk mereka yang akan berpuasa. Artinya ketika sudah tahu bahwa batasnya adalah jam 4.38, kemudian belum ada azan dan dia tetap memaksakan minum padahal sudah melebihi batas itu, maka secara umum dia sudah makan dan minum di batas yang sudah ditentukan atau melebihi batas yang sudah ditentukan. Itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Allah katakan makan dan minumlah kamu dalam santap sahur itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai nanti ada batas masuknya waktu subuh yang ditandai adanya benang putih di antara benang hitam di ufuk timur gitu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, itu mudahnya sebagai batas akhir. Namun bagaimana kaitannya dengan waktu imsak yang kita kenal di Indonesia? Biasanya jatuhnya imsak itu 10 menit menjelang masuknya waktu subuh. Berarti tadi kalau subuhnya itu jam 4.38, berarti imsak itu jam 4.28. Berarti dikurangi 10 menit. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya kata imsak itu tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Yang ada bahwa yang namanya imsak itu ya berhenti makan dan minum di akhir penghujung waktu masuknya waktu subuh tadi itu gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa istilah imsak itu memang tidak dikenal. Hanya mungkin yang saya pahami istilah imsak itu hanya dipakai pada literatur fikih Nusantara atau di Indonesia saja. Tapi apakah itu tidak berdalil? Tentu ada dalilnya. Para ulama Indonesia sungguh luar biasa. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang pembatasan waktu imsak itu adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Zaid bin Sabit. Beliau pernah menceritakan bahwa kami dulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersahur untuk berpuasa besok hari itu berhentinya adalah kurang lebih 50 ayat jeda antara berhenti makan dengan masuknya waktu subuh. Itu jedanya adalah 50 ayat yang dibaca. Nah 50 ayat itulah kemudian oleh para ulama hari ini dikonversikan, kurang lebihnya 50 ayat dibaca itu kalau dibaca normal dengan panjang yang random, ada yang panjang ada yang pendek, itu 50 ayat itu kurang lebihnya adalah 10 menit gitu. Nah namun demikian teman-teman sekalian, waktu imsak yang kita jadikan sebagai batas makan dan minum itu sebenarnya bukan batas akhir, hanya dijadikan sebagai waktan ikhtiyatan, sebagai waktu kehati-hatian. Karena seringkali kalau kita tidak ada batasan kehati-hatian, nanti makan dan minum kita melebihi batas yang dibolehkan oleh syariat untuk santap sahur gitu. Makanya waktu berhenti dengan istilah imsak yang berkembang di Indonesia ini penting untuk kita terapkan sehingga puasa kita bisa benar-benar terkondisikan dengan baik, tidak kebablasan ketika makan dan minum gitu. Nah tapi dalam kasus tertentu misalkan ada di antara kita yang bangun itu sudah mendekati waktu subuh atau bahkan sudah terdengar suara dari masjid bunyi imsak gitu. Nah sebenarnya waktu imsak itu waktu masih boleh makan dan minum, hanya saja perlu berhati-hati jangan sampai kebablasan. Namun untuk kita yang sahurnya sejak jam misalkan jam 3:30 kita sudah santap sahur atau jam 4 kita sudah santap sahur, maka alangkah baiknya berhenti makan dan minum itu adalah ketika masuk waktu imsak tadi itu, sebagai bagian dari waktu kehati-hatian, bukan menjadi waktu berhenti secara total dan wajar.